Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pimpin doa untuk hari ini. Ya, silakan Soleh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk hari ini anak-anak, Ibu di kelas pagi ini ya akan menerangkan tentang konsep lingkungan. Jadi Ibu absen dulu untuk hari ini ya. Untuk 2:11 ya. Yang tidak masuk untuk hari ini? Banyak. Siapa saja? Wayan, ya, Anara, Auzea, dia, ya. Jadi banyak yang sakit atau izin untuk hari ini? Sakit ya, karena cuaca sudah mulai hujan ya. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Ada yang sakit, ada yang alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini ya, untuk mengikuti pelajaran dari Ibu. Nah, jadi sebelum ke materi, jadi Ibu mau buat permainan, jadi ice breaking ya. Silakan. Jadi ice breakingnya judulnya pemandu wisata ya. Silakan anak-anak yang sudah diberi tugas sama Ibu. Silakan bagi para calon peserta pemain berangkat ini. Selamat siang para wisatawan, kita akan bertamasya menggunakan bus terbaik di kota ini. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhar Putri sebagai pemandu wisata. Kalian dapat masuk ke dalam bis jika memiliki pola yang sama seperti yang teman-teman saya pegang. Bagi Anda yang memiliki properti seperti saya ikuti saya. Bagi Anda yang memiliki pola yang sama seperti saya, silakan ikuti saya ke dalam ini. Bagi Anda yang memiliki pola seperti saya, bersama saya. Anda yang memiliki pola seperti saya, Ya, sudah selesai? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi untuk ice breaking hari ini agar Anda menerima penyegaran untuk materi yang akan Ibu ajarkan. Jadi lebih semangat lagi. Siap ya? Semangat ya untuk hari ini? Ya, jadi untuk materi hari ini tentang lingkungan. Nah, kemarin sudah Ibu mempelajari tentang apa? Tentang apa materinya sebelumnya? Flora dan fauna ya. Jadi Nadia ada beberapa flora fauna di Indonesia dan di dunia ya. Sudah Ibu pelajari ya, macam-macam flora dan fauna ya. Nah, di sini untuk sekarang ini kita mempelajari tentang konsep lingkungan ya, konsep lingkungan. Jadi memang lingkungan ini sudah ada di sekitar Anda semua yang sudah kita temui ya. Nah, di sini nanti akan ada teknik penilaiannya. Jadi Ibu kasih nanti project ya. Sudah ada lembar kerjanya masing-masing untuk setiap kelompok ya. Nah, untuk sekarang ini memang Ibu selesaikan. Jadi nantinya Anda mengerjakannya dengan kerjasama, terus berkelompok, terus dan presentasikan ya. Nah, di sini ada tentang
konsep lingkungan, ya. Tentang apa? Konsep lingkungan. Jadi bisa dilihat tentang capaian pembelajaran, ada tujuan dan kompetensi. Nah, coba dilihat, ini adalah konsep lingkungan, ya. Konsep lingkungan hidup. Nah, di sini ada kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Jadi di sini mempengaruhi manusia dan lingkungannya. Itu adalah pengertian dari konsep lingkungan hidup, ya. Bisa dibaca, ada juga gambarnya yang sudah Ibu kasih. Nah, ini adalah fungsi lingkungan, ya. Jadi ada beberapa fungsi lingkungan, yaitu fungsi hutan, apa fungsinya? Ya, mencari makan, melakukan aktivitas, dan tempat untuk hidup, ya. Ya, jadi kalian memang perlu ini semua, ya, sebagai makhluk hidup di dalamnya. Nah, di sini ada macam-macam lingkungan hidup, ya. Ada lingkungan hidup alami, ya. Ada lingkungan hidup buatan, ya. Jadi kalau alami sudah proses dari alam itu sendiri adanya, ya. Jadi membentuk satu kesatuan, yaitu ekosistem, ya. Sedangkan yang buatan ini yang memang sengaja dibuat oleh manusia secara teknologi, ya. Misalkan yang kalian ini, tempat ini, ya, sekolah itu memang termasuk lingkungan buatan, ya. Ya, jadi dari yang Ibu kasih di konsep lingkungan di sini, silakan mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau memberi pendapat juga boleh, silakan, atau bertanya. Ya, silakan pertanyaannya. Yang bertanya boleh, memberi pendapat juga boleh dari yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi. Silakan, Theo mau tanya? Sakis, ya? Atau Ibu slide lagi gambarnya, ya, dari yang sebelumnya, ya. Silakan. Ya, Nadia. Ya, silakan Nailul, ya, boleh. Lebih baik hidup di lingkungan yang mana? Kenapa? Manusia Hidup lebih baik hidup di lingkungan yang seperti apa, ya. Ya, silakan bisa memberi pendapat. Bisa memberi pendapat? Manusia itu lebih baik ada di lingkungan yang mana, ya. Silakan yang memberi pendapat. Ya, mau silakan mau. Kalau menurut saya manusia itu saling membutuhkan lingkungan yang alam dan juga yang buatan, karena kan itu kalau di alam kita juga sebagai makhluk hidup membutuhkan kegiatan yang berbau alam. Kalau yang buatan juga kadang kita juga membutuhkan hal kegiatan yang harus dibuat oleh manusia. Nah, jadi intinya manusia bisa hidup di ya, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan, ya. Terima kasih Maudian. Bagus sekali, Nak, ya. Silakan, ada lagi satu lagi mungkin slide-nya yang sebelumnya mau dicek. Dari ini mungkin ada yang perlu kita bahas. Rian, ada yang mau ditanyakan, Rian? Sebelum Ibu ke selanjutnya, materi selanjutnya.
Sudah cukup ya? Jadi sudah mengerti ya tentang konsep-konsep lingkungan di sekitar Anda ya. Nah, untuk selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok. Silakan. Ada 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok, ini sudah pas ya. Silakan dibentuk kelompok 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Silakan berkelompok dengan sesuai kelompoknya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini pokoknya berkelompok. Ya, ini kelompok. Ini kelompok 4. Ya, silakan. Sudah lihat dari LK yang sudah Ibu kasih ya? Sudah dilihat? Sudah dibaca? Ya, jadi itu temanya sudah ada di situ. Kalian membuat project ya sesuai dengan tema yang sudah Ibu kasih ya. Silakan untuk dikerjakan. Jadi temanya itu kalian buat sesuai dengan temanya ya. Ya, kan sudah disiapkan alat dan bahannya, silakan dikerjakan. Nanti kalau belum ada yang mengerti atau gimana, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Silakan. Sudah? Gimana? Gimana Dimas? Silakan yuk, siap. Untuk presentasi siap. Kelompok 1 ya. Maju, kelompok 1. Oh, enggak ada lagi. Ya, kelompok 1 ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kami dalam hal ini membuat poster yang bertemakan kerusakan hutan. Kami di sini mengaplikasikan beberapa gambar. Yang pertama ada hutan yang sudah gugur karena penebangan hutan yang terlalu berlebihan. Yang kedua ada gambar monyet di sini. Di sini menandakan bahwa ekosistem yang ada di hutan ini sudah kehilangan tempat untuk tinggal. Dari sini ada yang bisa ditanyakan Ya, tentang apa itu Rian? tentang kerusakan hutan. Kerusakan hutan ya. Jadi tentang kerusakan hutan untuk tema kelompok 1, kelompoknya Rian. Silakan ya. Nailul, boleh berpendapat, boleh bertanya. Dengan adanya
kerusakan hutan. Solusinya mungkin diberi solusi agar tidak terjadi kerusakan hutan secara terus-menerus. Oke, saya akan menjawab. Yang pertama dampaknya adalah yang jelas sekali di sini ekosistem dari hewan ini kehilangan tempat untuk tinggal. Yang selanjutnya solusi dari ini adalah kita bijak mengambil, bukan mengambil ya, kayak menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan dengan baik dan tidak berlebihan. Silakan yang memberi pendapat. Kelompok yang lain? Kelompok lain memberikan pendapat. Mau memberi pendapat? Teo. Cukup, sudah. Ya. Nah, kalau sudah, ya, silakan diakhiri. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ya kelompok 2 ya, yuk. Yang lain. Pemanasan global merupakan meningkatnya suhu permukaan dunia akibat peningkatan suhu di rumah kaca. Ya. Seperti yang kita tahu, peningkatan suhu di bumi dapat mengakibatkan resesi kutub utara mencair dan itu akan mengakibatkan banjir yang akan mendalamkan bumi. Mungkin itu ada yang Kelompok yang lain, silakan bertanya kelompok 2. Pemanasan global yang kelompok 2. Ya, silakan Soleh. Selain contoh tadi yang dapat menjadikan bumi jadi panas, apakah ada faktor lain juga cara mengatasinya? Bagaimana? Selain yang dijelaskan tadi, mungkin ada faktor lain. Menipis. Kemudian mengantisipasi pemanasan global yang pertama itu dapat dilakukan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menghemat listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi kendaraan bermotor, bahan bakar bermotor, katanya Soleh ya. Ya, silakan yang lain menanggapi. Kelompoknya Dimas dan Di. Sudah, dari kelompok 2 sudah? Ya, kalau sudah silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 temanya apa? Ekosistem laut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kerusakan ekosistem laut yang ada di
Ekosistem laut adalah kompleks kehidupan laut mencakup unsur biotik atau hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, gagang, dan anemon, sementara unsur abiotik laut meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan laut. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem laut yang pertama yaitu dengan membangun limbah kimia pabrik, yang kedua menggunakan plastik berlebihan, yang ketiga membuang peralatan pancing, dan yang terakhir merusak terumbu karang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 1 atau kelompok 6 mungkin yang bertanya. Ekosistem laut, ya silakan. Misal ada sebuah kelompok binatang yang hilang itu bisa merusak ekosistem. Ulangi yang keras. Itu ada kayak sekelompok hewan yang ada di laut itu punah. Itu bisa merusak ekosistem apa? Punah. Apakah merusak ekosistem yang ada di laut? Mungkin hewannya itu yang sedang mati maka sedang berdasar laut dan akan merusak ekosistem laut. Karena ekosistem laut itu mungkin ada karang terumbu karang. Juga mungkin ada beberapa bangkainya yang dimakan oleh hewan-hewan yang lain. Jadi akan meregenerasi ya untuk selanjutnya ya. Kelompok lain, halo kelompok lain ya, mau di. Apa yang bisa dihasilkan dari ekosistem laut yang bagus? Mungkin makanan rumput laut itu dijadikan contoh. Rumput laut katanya mau. Iya, kegunaannya apa mungkin Raffi? Kegunaan rumput laut itu seperti apa saja? Seperti dijadikan Selain itu juga bisa kita nelayan ikan dari ikan untuk ekonomi jual. Dibudidayakan. Ya. Kalau ada keramba gitu. Ya, jadi budidaya ya yang ada di laut ya. Yang lain? Dandi? Ya, sudah cukup ya? Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Ya, sudah ya. Kelompok 4 ini temanya apa? Pencemaran udara, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami dosen tentang pencemaran udara atau biasa terkenal dengan polusi. Dampak dari pencemaran udara sendiri kan sangat berbahaya, entah itu bagi pernapasan, kesehatan, atau kualitas udara itu sendiri. Dan juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Karena kalau misalkan sudah terlalu parah, itu akan mengganggu jarak pandang seseorang. Jadi bisa mengganggu pengendara, bisa mengganggu manusia dan lain-lain. Dan juga bisa mengganggu pertumbuhan dari tumbuhan, karena tumbuhan juga membutuhkan oksigen yang Nah, ini untuk tambahan, silakan. Tambahan dari pencemaran udara. Sudah, Siva, sudah. Ya, silakan pertanyaannya untuk kelompok 4. Ya, Dandi. Wayan yang mau bertanya. Ya, silakan ya. Nah, ya, cara mengatasi.
Mungkin cara mengatasinya itu yang paling yang bisa kita lakukan itu bisa dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau misalkan dekat ya usahain jalan atau naik angkutan umum. Dan karena angkutan umum kan dengan satu kendaraan bisa berisi banyak orang. Lalu juga untuk yang selalu besar lagi itu bisa dari pabrik itu harus tahu cara pengelolaannya itu harus baik supaya tidak terlalu mencemari. Apa saja dampak untuk kesehatan karena keluarga yang kami Dampaknya itu bisa kesehatan yaitu sangat keras, terus kapasitas bisa iritasi. Sebenarnya kalau udah kena pernapasan berarti berdampak ke lain juga bisa turun kalau misalkan oksigen yang dihirup tidak baik. Tidak bagus karena mengandung bahan kimia ya yang kalian hirup itu ya. Sudah? Cukup? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Ya. Kalau sudah silakan diakhiri kelompok 4. Iya, dari kelompok kami. Ya, tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Ya, jadi sudah ya. Untuk hari ini semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Jadi terima kasih. Bagus sekali untuk semua kelompok yang ada di sini ya. Ya, jadi untuk selanjutnya di sini kita merefleksi, artinya merefleksi ini bagaimana untuk materi hari ini yang sudah dipelajari, kita memberi kesimpulan. Mungkin Rian, silakan Rian. Ya, berdiri, ya, boleh berdiri aja. Jadi kesimpulan dari materi ini tentunya depannya teknologi ini kan semakin maju dan populasi manusia bumi ini kan semakin tinggi, tentunya juga akan memerlukan tempat tinggal untuk melanjutkannya. Jadi dalam hal ini kita harus bijak dalam mengolah sumber daya alam yang ada di sini agar tetap seimbang secara kebutuhan dan kewajiban kita merawat bumi. Ya, melestarikan. Ya, terima kasih Rian ya. Ya, terima kasih Rian ya, bagus sekali. Mungkin ada lagi dari Nadia mau menambahkan kesimpulan untuk hari ini? Mungkin untuk kesimpulan dari kita sudah membicarakan tentang lingkungan sekaligus ada proyek yang menggambarkan tentang apa saja yang merusak lingkungan dan juga dampak sekaligus solusi bisa menjadikan gambaran nanti ke depannya agar kita tidak semakin merusak alam atau lingkungan dan kita harus semakin menjaga lingkungan kita. Ya, Untuk ya. mewujudkan dunia. Ya, terima kasih Nadia. Jadi memang betul ya. Jadi apa yang ada sekarang, kalau kita tidak menjaga dan melestarikan, itu akan juga berdampak pada anak cucu kita atau kalian ya. Jadi rawatlah bumi ini ya, rawatlah selalu. Jadi untuk kelangsungan hidup selanjutnya ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi untuk materi selanjutnya minggu depan tentang kualitas lingkungan hidup ya. Apa? Kualitas lingkungan hidup ya. Jadi selalu menjaga bumi kita, melestarikan, merawat ya, minimal di lingkungan Anda, tempat tinggal Anda minimal seperti itu ya. Silakan yang mau ditanyakan dari ini, ada yang perlu dibahas lagi? Sudah cukup ya? Ya.
Nah, silakan ditutup untuk menutup pelajaran hari ini. Ya. Baik, ini sebelum pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan dan keyakinan masing-masing. Berdoa juga. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi hari ini ya. Semoga bermanfaat yang sudah Ibu berikan ya untuk Anda semuanya. Jangan lupa nanti temanya atau proyeknya dikumpulkan, nanti ada yang perlu harus dikerjakan lagi dari Ibu ya. Begitu saja, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.